Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yartajul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sebelumnya saya itu dapat waktunya 1,5 jam, tapi masalah kewanitaan ini banyak yang harus disampaikan. Kalau nanti saya masih ada nafas, saya minta tambahan waktu ya. Siap. Karena masalahnya banyak gitu ya. Mudah-mudahan ada nafas saya untuk bisa menyelesaikan sampai akhir. Tugas yang disampaikan kepada saya adalah mengenai masalah kewanitaan yang berkaitan dengan haji. Masalah kewanitaan ini khas dalam pelaksanaan ibadah. Untuk ibadah-ibadah lain sama sih sebetulnya antara laki-laki dan perempuan dulu ya. Perempuan puasa, laki-laki puasa. Sholat, sama-sama sholat. Kemudian zakat, sama-sama zakat. Haji juga sama-sama haji. Tapi ada hal yang berbeda dari laki-laki yang hanya dialami oleh wanita. Apa Bu? Haid. Ya, jadi yang akan saya bahas ini yang pertama adalah masalah haid. Yang kedua kehamilan. Yang ketiga masalah pakaian. Yang keempat masalah makanan. Kemudian pergaulan antar jamaah. Kemudian barang bawaan. Barang bawaan ini tidak hanya untuk ibu-ibu tapi juga untuk bapak-bapak. Kemudian belanja juga bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga bahkan lebih seru bapak-bapak itu belanjanya. Kemudian serba-serbi atau hal-hal yang nanti ada kaitannya dengan ini. Kemudian yang pertama tentang haid. Haid itu adalah fitrah bagi wanita dan laki-laki tidak mengalaminya. Dan ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah ketika saat Aisyah melakukan haji, waktu berangkat haji, dia mengalami haid. Aisyah nangis, terus Nabi mengatakan, kenapa engkau menangis? Ya saya haid, saya nggak bisa ngikutin ibadah haji. Maka kata Nabi, bersyukurlah karena kamu mendapatkan fitrah kamu sebagai wanita dengan mengalami haid. Nah, kalau ibu-ibu mengalami haid, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nggak usah sungkan, lapor kepada pembimbing, kepada suami kalau ada suami bahwa ibu melakukan mengalami haid. Nah, ketika Aisyah mengeluh atau bersedih karena mengalami haid, maka Nabi mengatakan lakukan semua yang harus dilakukan oleh jamaah haji kecuali tawaf di Baitullah. Jadi semua ritual, semua kegiatan jamaah haji selama ibu melaksanakan musim haji bisa dilakukan kecuali tawaf. Ya. Nah ini nanti apakah nanti perlu ada pencegahan atau tidak, nanti kita bahas.
Ibu-ibu, yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji wanita hanya tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah itu berapa kali, Bu? Bukan. Kita tawaf berapa kali kita melakukan tawaf selama ibadah haji? Apa aja? Ada satu lagi. Tawaf wada, ya. Jadi tawaf itu dilakukan sebanyak 3 kali oleh semua jamaah haji, ya, yaitu tawaf kudum, tawaf waktu datang, atau tawaf ketika umroh. Dan kalau tawaf ketika umroh kaitannya apa? Kalau umroh, ibadah umroh itu tawaf dan sa'i. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dilakukan di Masjidil Haram, di seputar Ka'bah, hanya tawaf, tidak sa'i. Yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada itu kapan? Ketika kita akan meninggalkan Mekah, ya. Jadi 3. Oh, ternyata itu belum dihafal. Ya. Tawaf-tawaf bagi wanita yang melaksanakan haji dialami oleh Aisyah. Kemudian dialami juga oleh Sofiyah binti Huyai, istri Nabi yang lainnya. Kejadian haidnya Aisyah ketika melaksanakan haji itu tidak semata-mata kebetulan, tapi itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana solusi kalau jamaah haji mengalami haid ketika tawaf. Aisyah mengalami haid ketika belum umroh. Sedangkan istri Nabi yang lain mengalami haid ketika dia akan pulang ke Madinah, yaitu pada saat tawaf wada. Jadi 2 kejadian ini tidak semata-mata kebetulan. Jadi kita ada pertanyaan misalnya, loh kalau saya haid ketika saya belum umroh, apa yang dilakukan? Maka contohnya adalah Aisyah. Dan ketika kalau kita mau pulang saat tawaf wada, bagaimana? Maka contohnya adalah Sofiyah binti Huyai, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku mengunjungi Makkah untuk menunaikan haji, sedang aku haid, sehingga aku tidak melakukan tawaf di Ka'bah Baitullah dan juga tidak sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Ini yang riwayat Al-Bukhari. Di riwayat yang lain ada yang saya katakan tadi, Aisyah itu menangis, ya. Kemudian ditegur. Nah, kalau yang ini Aisyahnya mengadu kepada Nabi. Maka ketika Aisyah mengadu, Nabi mengatakan, if ali ma yaf'alul haja ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua manasik seperti yang dilakukan para hujjah, yaitu jamaah-jamaah haji yang lain, selain tawaf di Baitullah. Nah, jadi misalnya kalau Aisyah waktu itu melakukan
hajinya haji kiron. Jadi dia melakukan dulu ibadah semuanya baru umroh. Dan terus gimana kalau kejadiannya seperti itu? Maka Nabi waktu itu menyuruh adiknya apa kakaknya, yang pokoknya kakaknya Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk mengantarkan Aisyah melakukan tawaf di Baitullah. Nah, ibu-ibu juga begitu. Kalau nanti ibu mengalami haid ketika belum umroh, maka minta diantar oleh pembimbing. Nanti insya Allah pembimbing selalu siap untuk mengantar. Dan jangan khawatir, ibu-ibu jangan kemudian menyembunyikan. Duh, saya malu bilangnya, atau nggak enak di rumah sendirian, gitu ya. Ini pernah kejadian. Jadi waktu saya berangkat haji tahun 88, ada jamaah haji yang ibu-ibu 2 hari apa 3 hari sampai di Mekah, dia sakit demam tinggi gitu ya. Kemudian kami tanya, kenapa Bu sakitnya? Dia sakit karena merasa bersalah. Dia waktu umroh dia mengalami haid, tapi dia nggak berani bilang. Kemudian dia bersih-bersih, kemudian dia tawaf di Masjidil Haram. Dia merasa salah melakukan ibadah di masjid, padahal itu dilarang. Ya, jadi kemudian ketika ditanya kenapa tawaf dilarang, apa Bu? Karena di dalam masjid. Nah, kalau begitu sa'i boleh dong, karena sa'i dilakukan di luar masjid. Tapi sekarang mah udah di dalam masjid juga sih tempat sa'inya, karena tetap melewati masjid juga. Nah Bu, kalau misalnya ibu nggak boleh tawaf di Masjidil Haram, boleh nggak sa'i? Boleh, tapi sa'i itu tidak berdiri sendiri. Sa'i itu kaitannya dengan tawaf. Ya, jadi nggak ada tawaf, nggak ada sa'i kalau nggak ada tawaf. Kalau tawaf bisa tanpa sa'i. Kalau sa'i harus berkaitan dengan tawaf. Ya Bu ya. Yang kedua, ketika apa Bu tadi? Tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah juga begitu. Kalau ibu mengalami haid pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian ibu haid, maka lakukan semua yang dilakukan. Misalnya lakukannya tanggal 8, 9, 10 itu jumroh, wukuf, itu lakukan semua itu, kecuali tawaf di Masjidil Haram. Maka ibu-ibu yang mengalami haid kemudian mengundurkan haid tawafnya, dan kalau bersih, kan tadi dikatakan hatta tatfuri, sampai kamu bersih, benar-benar bersih. Maka kalau yang haji biasa itu waktunya lapang, setelah haji masih itu. Ibu-ibu ada yang jamaah haji khusus? Nah, yang jamaah haji khusus biasanya pulangnya lebih cepat, ya. Nah, ini ada gimana dong nanti? Makanya kemudian mumpung ibu masih agak lama gitu ya, bisa diperhitungkan. Nah, nanti ada permasalahannya, saya akan pertanyakan apakah bisa percenggahan atau penangguhan.
Dan bagaimana kalau tadi waktu tawaf ifadah tangguhkan dulu tawaf ifadahnya sampai bersih, nanti setelah bersih lakukan tawaf ifadah. Tapi bagaimana kalau tawaf wada? Maka ini contohnya adalah saat yang kedua, Sofiyah binti Huyai mengalami haid. Maka Nabi berkata, celaka, kamu telah membuat kami tertahan. Jadi Bu, Pak, kalau ada salah satu jamaah haji mengalami haid ketika tawaf wada, maka keberangkatan ke Madinah atau keluar dari Mekah itu tertunda. Maka Nabi mengatakan, wah, kalau begitu, kalau di sini katanya celaka gitu ya, mungkin bahasanya orang Arab apa ya, halqon wahab, apa ada istilahnya, ya. Jadi, wah, kalau gitu kami akan tertahan di Mekah karena ada jamaah yang masih belum melakukan haid, karena haid. Tapi kemudian Nabi bertanya, apa kamu melaksanakan tawaf pada hari nahar? Tawaf pada hari nahar itu adalah tawaf tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tawaf ifadah. Maka kata Sofiyah, ya, saya melakukan tawaf pada hari nahar itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya, kalau begitu tidak apa, pulanglah. Jadi tidak tertahan jamaah lain karena sudah melaksanakan tawaf ifadah. Maka ini di hadis yang atasnya bahwa kenapa perintah tawaf ifadah itu adalah dari Ibnu Abbas, orang-orang diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah tawaf di Ka'bah Baitullah. Jadi yang disebut tawaf wada. Wada artinya perpisahan. Jadi tawaf perpisahan. Namun perintah ini diringankan bagi para wanita yang sedang mengalami haid tapi sudah melaksanakan tawaf ifadah. Tentang pencegahan, ya, banyak di antara kita bahwa ingin ibadahnya full, ibadahnya tidak ada halangan, kemudian ini dan itu, kemudian melakukan pencegahan haid, ya. Secara teknologi ini bisa dilakukan dan tidak ada larangan, ya. Tidak larangan misalnya kalau biar nanti pas tanggal 8, 9 Zulhijjah itu saya tidak haid, bisa diatur, gitu ya, oleh manusia. Nah, tetapi ini itu tadi kata Nabi itu adalah sunnatullah. Itu fitrah bagi wanita. Dan sunnatullah itu adalah ketika kita mengalami haid, maka semua kotoran dikeluarkan. Dan kalau dicegah dan dilakukan penangguhan atau sebagainya, itu adalah menolak takdir, melawan sunnatullah. Nah, kalau melawan sunnatullah biasanya kita nggak bisa nembak. Ya, dari pengalaman kami ada yang dengan ditangguhkan itu dia jadi sakit, demam, panas dan sebagainya, dan kemudian dia malah jadi nggak bisa ibadah atau malah keluar nggak berhenti gitu ya. Jadi ini saya berkali-kali ya, saya mulai menyampaikan materi ini dari tahun 2000 aja udah
5 kali. 5 kali. Ya, untuk ngasih materi ya. Jadi pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang lain juga banyak yang sudah mengalami itu. Jadi satu saat karena waktu saya di Madinah ada ibu-ibu yang nggak keluar dari masjid. Padahal pada di Arba'in tadi disampaikan oleh Ustaz Arifin Hijr ada Arba'in, mereka terus ke masjid gitu ya. Kok ini satu ibu nggak keluar-keluar? Saya tanya, Bu, kenapa? Dia bilang, Bu, saya sakit. Haid saya nggak berhenti-berhenti. Dia selama di Madinah malah dia nggak bisa ke masjid. Kenapa, Bu? Terus dia setengah sujud-sujud saya kepada saya. Maaf, Bu, saya nggak mengikuti anjuran Ibu. Saya ingin menggunakan teknologi. Saya meminum obat yang diberikan oleh dokter. Dan ternyata haid saya malah nggak berhenti-berhenti. Jadi secara hukum boleh dan tidak ada larangan. Secara teknologi bisa. Tapi di luar itu kehendak Allah. Ya. Jadi saya menganjurkan, menghimbau untuk tidak melakukan pencegahan itu. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah beratus kali mengalami haid. Ibu sudah beratus kali mengalami masalah-masalah haid dan bisa mengatasinya. Sedangkan hal-hal yang tiba-tiba yang kita nggak bisa menebak, gitu ya Bu. Jadi saya anjurkan, saya menghimbau untuk tidak melakukan teknologi itu, ya, karena itu tadi kita nggak bisa nebak, nggak bisa kita sudah bisa melaksanakan mengalami haid itu beratus kali, gitu ya. Nih masalah kehamilan, kenapa saya membahas masalah kehamilan ini? Pemerintah Indonesia melarang wanita hamil berangkat haji. Secara hukum kita boleh, wajib, apalagi sudah istitoah, sudah mampu melaksanakan hamil, apalagi udah ditunggu-tunggu, ya, udah hamil tuh udah dengan segala usaha, kemudian pas dia hamil, dia dipanggil untuk bisa melaksanakan haji. Nah, nggak boleh, banyak Bu, udah sampai Pondok Gede, gitu, bisa di Pondok Gede, kemudian ibu itu diperiksa lagi urinnya. Bagi ibu-ibu yang mengalami masa subur, masih dalam usia subur, diperiksa lagi urinnya. Kalau pada pemeriksaan hamil itu ada tanda-tanda kehamilan, ibu dipulangkan, gitu ya. Kenapa? Karena ada suntik meningitis. Semua jamaah haji dan umroh wajib melakukan suntik meningitis untuk menghindari sakit meningitis itu radang otak ya, yang banyak dialami oleh jamaah haji. Maka itu wajib. Dan suntik meningitis itu berpengaruh buruk kepada kehamilan. Saya mengalami sendiri. Ketika saya mau berangkat tahun 88, saya punya bayi umur 8 bulan. Dan saya belum mengalami haid setelah kelahiran itu. Ketika saya periksa urin, si lab tuh ragu gitu, ibu antara hamil atau tidak hamil. Kemudian saya suruh dites lagi dan dikatakan negatif. Maka saya melakukan suntik meningitis siangnya. Pas malamnya Bu, saya perdarahan, nggak berhenti-berhenti.
Padahal saya itu udah di klinik itu 2 kali, kemudian saya juga periksa di Prodia. Waktu itu bapak saya dinyatakan negatif hamil, maka saya melakukan suntik meningitis. Dan ternyata kemudian, saya juga periksa ke dokter kandungan yang dekat rumah, dan saya dikatakan negatif. Dan ketika malam itu saya mengalami pendarahan berat, saya kembali ke dokter yang memeriksa kemarin saya ini tidak hamil. Saya tanya, dok, ini saya kenapa? Ibu keguguran. Terus saya bilang, kan dokter kemarin bilang saya nggak hamil, makanya saya melaksanakan suntik meningitis. Terus dia bilang, ya manusia, kan karena masih muda kehamilannya, jadi tidak terdeteksi, tidak bisa Jadi saya mengalami keguguran persis seminggu sebelum berangkat haji. Jadi saya waktu melaksanakan haji itu membatasi diri untuk melakukan saya masih nifas, masih itu ya, terus gerak juga. Karena saya dipesankan oleh mertua saya, berbeda ketika kamu keguguran dengan kamu melahirkan. Kalau waktu melahirkan, kalau mangga itu kita metik mangga udah matang, maka getahnya kering. Tapi kalau mangganya masih muda, maka getahnya masih menetes, gitu ya. Jadi sekali lagi ini begitu ya. Kenapa orang Indonesia, wanita Indonesia dilarang? Nah, bagaimana kalau tadi masalahnya ibu udah merencanakan hamil, udah dari lama, kemudian ternyata hamil dan tiba-tiba dapat panggilan untuk bisa melaksanakan haji tahun ini. Gimana, Bu? Jadi saya berulang kali juga saya sampaikan, bukan ngajarin, bukan ngebohongin gitu ya. Jadi Ibu, kalau Ibu pada saat itu mengalami kehamilan dan diperiksa di Pondok Gede, ada ibu-ibu yang ngibul. Jadi yang diperiksa bukan dia, tapi ibunya. Ada jokinya. Maka kemudian si ibu itu tidak hamil. Saya juga heran waktu itu. Kok ibu katanya ibu hamil? Bukan gitu. Kok ibu kan baru pulang haji. Tapi kok ibu nggak lama dia melahirkan gitu. Iya, Bu, katanya saya itu waktu haji itu sebetulnya saya hamil. Cuman ketika di Pondok Gede yang diperiksa ibu saya. Nah, itu maksudnya ngibul, nipu atau apa? Ya, jadi itu aja masalahnya ya. Jadi kalau direncanakan dari awal, makanya ini dari hari-hari. Nah, itu masalah kehamilan dan haid gitu ya. Ibu konsultasikan ke dokter kandungan. Kemungkinan tanggal haid pada saat itu, bagaimana cara mengatasinya, itu Ibu konsultasikan dengan dokter kandungan. Jangan nebak-nebak sendiri, apalagi nanya sama saya. Yang masalah yang berikutnya, masalah pakaian. Pakaian ini semua orang pakai pakaian. Seperti tadi saya katakan, ibadah semua laki-laki dan perempuan sama. Satu hal yang membedakan itu adalah masalah pakaian. Pakaian laki-laki tidak ada batasnya. Kalau perempuan ada batasannya, apa yang disebut aurat. Bagi wanita, menutup aurat itu adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah. Dan saya bacakan dulu ininya dulu ya, dalilnya. Dalil tentang wajibnya menutup aurat ada di surat An-Nur Quran 24 di ayat 31.
Ibu silahkan catat, silahkan baca sendiri. Nanti kalau saya ceritakan di sini nanti lama lagi. Siapa saja, kepada siapa saja kita boleh membuka aurat. Kemudian ada di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Ada hadisnya. Ini hadis terkenal tentang batasan aurat. Ya. Ini sering disebut sebagai hadis Asma. Karena ini dialami oleh Asma. Asma itu siapa, Bu? Asma itu kakaknya Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq. Suatu saat Asma berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengenakan pakaian tipis. Kemudian Nabi menghindar, berpaling, dan kemudian Nabi mengatakan, "Ya Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini." Dan Nabi menunjuk ini dan ini. Nabi tidak mengatakan muka dan telapak tangan, tetapi dengan isyarat. Hadza wa hadza. Jadi seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali diterjemahkan muka dan telapak tangan. Nah, kalau pengertiannya telapak tangan kan ini. Kalau ini aurat dong. Nabi tidak menunjukkan itu. Tapi ini dan ini berarti kan semua antara ini dan ini, ya. Nah, kemudian tadi di yang sebelumnya saya katakan bahwa kriteria pakaian wanita muslimah itu adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, tidak membentuk tubuh, tidak full press body. Menutup aurat bagi wanita adalah menutupi semua yang menonjol di tubuh wanita. Jadi disamarkan, ya. Jadi banyak kan orang seluruh tubuhnya ketutup, tapi depannya menonjol, belakangnya menonjol, itu ditonjol-tonjolkan. Nah, itu yang disebut pakaian syar'i. Pakaian syar'i adalah pakaian yang menutup aurat, tidak membentuk tubuh, tidak transparan. Transparan tadi contohnya yang tadi Asma tadi, ketika dia memakai baju tipis, Nabi berpaling dan dia mengatakan. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah diberi oleh sahabat yang lain kain putih tipis. Kemudian Nabi bagi kepada sahabatnya Umar atau Abu Bakar. Kemudian Nabi nyatakan kepada Abu Umar itu, bilang, kamu bagikan juga untuk istri kamu, agar istrimu memakai menjadi kerudung. Kemudian setelah memberikan itu, Nabi berpaling, kemudian dia balik lagi. Dia bilang ke istri kamu, kenakan pakaian lain di balik kerudung yang tipis itu. Ya, jadi intinya tadi ini tidak transparan. Ya. Jadi ini pakaian syar'i. Pakaian syar'i itu sekarang di kita lebih penekanannya teh yang bajunya panjang merumbai kemana ya itu kalau naik motor, naik ojek, ketarik-tarik, pas turun kena kesangkut motor hitam gitu ya. Jadi nggak harus banyak lebar, panjang, lebar, segala macam. Tuntunan
Keuntungannya hanya ini, tidak membentuk tubuh, tidak transparan. Tentang masalah transparan ini Bu ya, umumnya baju jamaah haji pakai baju putih, ya Bu ya. Tapi perlu diingat, pakai pakaian putih setebal apapun dia akan terawang, akan kelihatan, ya. Maka sebaiknya kalau mau pakai baju putih, pakai daleman atau luaran, pakai inner atau outer, ya. Ini saya mau kasih contoh ya. Baju saya ini tipis banget. Tapi saya pakai daleman, gitu ya. Nah, terus tentang pakaian wanita juga, saya menganjurkan pakai manset. Karena ketika kita berdoa, kita angkat tangan. Apalagi ketika di sofa marwah, ya, kita kan angkat tangan. Nah, ini merosotkan. Untuk tidak merosot, ada yang pakai manset karet kaos atau pakai manset seperti ini, gitu ya. Itu yang harus dilakukan seperti itu. Tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan itu artinya ya tadi ngayumban kemana, bahasa Sundanya apa sih, ngagapui, ngerumban kemana-mana gitu ya. Tetapi membentuk tubuh, atau ada Bu banyak gitu yang pakai bajunya berlapis-lapis tapi berlebihan Bu. Ya itu tadi kan nggak haruslah panjang lebarnya seperti apa gitu yang ini, tapi tidak berlebihan itu, baik dari bentuknya, bahannya gitu ya. Apalagi ibu-ibu ketika di Masjidil Haram, ketika di Mekah itu nggak perlu pakai pakaian yang macam-macam ribet-ribet. Kenapa? Ya itu tadi. Dan kenapa juga saya bahas ini? Wanita-wanita Indonesia itu sangat fashionable, modelnya macam-macam. Itu ya Bu ya. Orang Indonesia itu kalau misalnya kita ke Mekah, orang Turki bajunya warnanya krem, bentuknya seperti itu. Orang Cina kerudungnya khas gitu ya. Orang India khas. Kalau orang Indonesia pakai baju dari manapun dia pakai. Makanya fashion Indonesia itu, pakaian-pakaian Indonesia itu banyak yang ditiru di mana-mana. Dan ada misalnya lucu juga, ada topi yang biasa dipakai oleh laki-laki dari negara mana gitu ya. Tapi bentuknya ada bordir gitu. Tapi itu orang Indonesia dipakai sama ibu-ibu. Karena fashionnya itu. Oh pantas juga nih dipakai ibu-ibu gitu ya. Nah jadi nggak usah berlebihan, nggak usah macam-macam bermodel-model gitu ya. Yang penting tadi menutup aurat dan ini hanya transparan dan tidak berlebihan. Kemudian make up juga begitu. Ada orang ke masjid itu full make up. Jamaah haji dengan di kamar saya waktu itu, wah segala macam dipakai. Nah, saya ditegur oleh seorang perempuan India kalau nggak salah. Dia bilang sama saudara-saudara kamu dari Indonesia itu, nggak usah lah pakai yang begitu. Itu ya, lipstick ya lipstick. Jadi kalaupun pakai make up hanya untuk perawatan. Ya, jadi ada bapak-bapak juga ada lip gloss, ada sunscreen gitu ya. Itu untuk melawan atau keadaan cuaca di sana. Ini tadi tentang aurat wanita udah ya Bu ya, Pak. Nah, masalah makanan. Makanan itu untuk ibadah. Gak usah kita ribet di sana, itu gak selera, ini itu gak suka, gitu ya. Orang di sana hidupnya, misalnya orang sana makannya roti, ya kita ikut aja makan roti.
Sekarang banyak nasi misalnya, nasi lauknya itu. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita, saya makan untuk ibadah. Nah, dan alhamdulillah sekarang ini udah bertahun-tahun ini makanan buat jamaah haji disediakan. Ya, tapi ya itu kalau disediakan langsung seperti itu sama aja makanannya itu cistel buncis, wortel, daging ditumis gitu ya, gitu lagi, itu aja lagi. Paling dikasih ini, di sana nggak ada sambal. Nah, jadi nanti saya menganjurkan ibu-ibu untuk peningkat peningkat selera, bakal sambal, bekal bawang goreng. Kalau saya sama suami saya bekalnya bawang goreng dan sambal. Perbanyak minum dan makan buah. Minum itu berlimpah di Masjidil Haram, di Zam-Zam. Di setiap rumah ada dispenser. Dispenser itu dispenser bukan dari Zam-Zam. Tapi yang sehat adalah minuman di Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu ketika ke Zam-Zam bawa tumbler, botol gitu ya, makan minum di sana, kemudian pulangnya bawa. Jadi kalau pulang bawa Zam-Zam itu jangan satu jerigen, nanti ditahan sama askar. Jadi beli jerigen, simpen di rumah. Setiap pulang dari masjid bawa Zam-Zam apa gitu ya. Kemudian makan buah. Buah itu dari zaman dulu harganya sama, dari zaman tahun saya tuh 1988 harganya 5 real sampai sekarang begitu. Cuman dulu 5 real itu cuman berapa? Harganya 3.000, sekarang 5 real itu 20.000 ya, 200 ya gitu deh. Kemudian ini saya sampaikan, ini banyak waktu luang bagi ibu bapak yang suka masaklah. Tapi karena katanya sekarang udah full dijamin makanannya, nggak usah lah. Tapi bawalah peralatan makan. Peralatan makannya dibawa, piring, sendok, garpu, mangkok, apalah sejenisnya itu. Yang dari melamin. Nah ini bawa makanan atau bumbu instan yang membangkitkan selera. Jadi yang ibu suka rendang, bawa rendang. Bawa mau ikan asin, bawa ikan asin. Bawa abon, bawa makanan yang membangkitkan selera. Karena di sana makanannya tidak enak. Ya, jadi bawa makanan boleh kalau tidak ketahuan. Caranya, jadi ibu bawa makanan itu dibungkus dengan kemasan kecil-kecil. Kalau misalnya ibu bawa rendang 1 kilo, nggak usah dibungkus 1 kilo, dipecah. Kemudian kalau rendang itu minyaknya kemana-mana gitu ya. Nah itu juga pakai sekarang kemasan-kemasan yang udah ini yang sekarang mah udah dengan online, udah pakai aluminium foil, udah apa gitu ya. Kita buka sekali kita makan. Jadi makanan itu saya cerita. Jadi ada jamaah untuk meningkatkan selera itu, dan kemudian ada keluarganya di sono gitu. Dia bawa makanan paling elit sekarang. Apa Bu? Jengkol. Itu dia bawa jengkol satu saat baru kita nyampe sore gitu ya. Pas malam itu ada listriknya, ada korslet gitu yang kebakaran gitu. Tapi nggak kebakaran sampai kebakaran dulu kan panik gitu ya. Pada lari, ada bapak-bapak yang lari dia
kekeh gitu ke ini ngapain ngambil jengkol gitu. Itu jengkol saya titipan dari ini gitu ya. Jadi silakan ibu bawa tapi jangan bikin bau. Ada pertanyaan sampai sini Bu? Pak. Baik Ibu, lain kali ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu, kalau enggak dilanjut lagi nih. Dilanjut ya. Ya baik, lanjut Bu Ji. Ini pergaulan antar jamaah. Bapak Ibu, kita di sana berhari-hari, berminggu-minggu akan berkumpul dengan orang yang sama. Tetapi bermacam-macam sifat, perangai, kebiasaan, dan ini akan menjadi ujian paling berat. Karena dalam haji fala rafasa wala jidala fil haji, dilarang keras untuk rafas. Rafas itu apa? Ngomel, ngompel, jidal, berantem. Itu ditekankan di dalam Al-Quran. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh rafas. Rafas itu berkata kotor, berkata buruk, tidak fusuk, tidak berlaku curang, tidak berlaku ini, dan wal jidal, dan berantem. Dan itu karena kita berhubungan dengan orang lain, berkaitan dengan orang lain. Nah, bagaimana pergaulan di antara sesama jamaah wanita? Biasanya katanya sesama wanita itu biasanya ngiri, laki-laki juga ngiri gitu ya. Tapi biasanya katanya perempuan itu lebih tingkat irinya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada satu ibu belanja pulang dari masjid, belanja, dibuka, belanjanya apa? Terus besok dia belanja lagi, bukan ngikutin, saya lebih murah, saya lebih, ibu di mana? Nah, jadi seperti itu masalah belanja. Masalah ke masjid, masjid misalnya, masalah ke masjid misalnya, yang satu diantar sama rame-rame gitu. Banyaklah masalah-masalah terjadi seperti itu. Masalah misalnya AC, yang satu pengen dinyalain, yang satu pengen digedein, yang satu nggak mau AC gitu ya, itu akan menjadi masalah. Maka sebetulnya tahun-tahun lalu ada materi tentang masalah psikologi haji, tapi nggak tahu kenapa Kafi dihilangkan. Itu materi saya sebetulnya. Jadi ya itu pergaulan antara jemaah perempuan itu juga kita jangan merasa bahwa sesama perempuan ini kemudian kita bisa buka kerudung dan lain. Oh, ini tadi udah dibahasnya masalah pakaian. Sudah. Ada yang terlewat ya masalah pakaian tadi. Ibu-ibu sekalian, tadi menutup aurat semuanya itu, maka ketika kita melakukan ibadah haji harus terbuka muka dan telapak tangan. Maka ketika ibadah haji tidak boleh menggunakan niqab, cadar, atau dan sarung tangan. Kemudian ketika kita sudah mengalami ihlal ihram, ketika kita sudah menyampaikan labbaika umratan, itu sama dengan ketika kita sholat kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Ketika udah Allahu Akbar, kita nggak boleh melakukan apa-apa, nengok kiri, nengok kanan, sebagainya. Begitu juga ketika kita sudah melakukan ihlal ihram. Maka pergaulan sesama perempuan, walaupun di kamar, kalau sudah tidak boleh berbuka kerudung, tidak boleh melakukan
apa yang dilakukan seperti kita waktu sholat. Jadi nggak boleh berwangi-wangi, nggak boleh pakai kerudung. Jadi kalau boleh mandi boleh. Tetapi ketika mandi jangan buka kerudung di luar gitu ya. Jadi ketika ganti itu di dalam kamar mandi, tidak terlihat oleh orang lain. Itu ya masalah pakaian ketika kita sudah melakukan ihlal umroh. Jadi ketika kita sudah berpakaian ihram, jaga pakaian, jaga hubungan dengan orang lain. Jadi jangan misalnya, nah ini tadi apa tadi, tutup seluruh tubuh kecuali ini dan ini. Maka kaki itu juga wajib ditutup, wajib menggunakan kaos kaki. Dan ketika kita sholat ke masjid, kita membawa pakaian sholat, bawa kaos kaki. Tapi kaos kaki ketika sholat berbeda dengan yang dipakai untuk jalan, gitu ya. Itu yang tambahannya. Ini pergaulan antar jamaah wanita ya. Terus pergaulan antar jamaah laki-laki juga sama begitu. Nah, karena ketika kita melaksanakan haji nggak ada kerjaan itu ya Pak. Kerjaannya apa? Hanya nunggu waktu sholat. Nah, sekarang banyak godaannya. Ada HP. Kalau dulu, bapak-bapak itu pulang dari masjid, mampir di toko kopi, ngobrol, apa. Sekarang ada HP dan lainnya. Itu juga harus dihindari. Kemudian, antar jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi itu tadi, mau pulang ke rumah istrinya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, jadi itu harus dijaga, pokoknya menghindari rofat, fusuk dan jidal, hindari perkataan kotor, hindari berbuat buruk, fasik, dan hindari perselisihan dan pertentangan. Pergaulan antara jamaah pria dan wanita. Pergaulan antara jamaah wanita dan pria itu sama dimanapun juga. Jadi ya harus ada batasnya, ada pakai pakaiannya, bergaul dan sebagainya. Dan ini Nabi mengatakan, saya tidak bersalaman dengan wanita. Bersalaman aja enggak. Maka jangan misalnya, tetapi ketika memang kita melaksanakan umroh, tawaf, itu kita sangat tergantung dengan bantuan laki-laki, termasuk jamaah juga, pembimbing. Maka tetap kita bergantung dengan pembimbing, tetapi tetap batasi. Apalagi kalau ada suami atau yang lain. Jadi jangan misalnya, Ustaz tolong dong anterin saya ke masjid, Ustaz tolong anterin belanja misalnya ya, seperti itu. Itu juga harus dibatasi. Tapi memang sih ada juga pulang dari haji jadi suami istri, ada. Tetapi ada Bu, benar. Waktu itu yang satu karyawan BRI, yang satu mana gitu, pas nikah tuh diceritain atau peristiwa nikahnya itu ketemunya di sana. Tapi dari haji juga ada yang pulang-pulang jadi cerai. Gitu. Ada juga yang kemudian naksir pembimbingnya, ada gitu ya. Ya, itu manusiawi, tapi ya itu tadi ya Bu, Pak, masing-masing harus tahu batasnya. Nih masalah barang bawaan. Barang bawaan ini memang kemana-mana ya kita berbekal sih.
harus bawa barang apa saja yang perlu dibawa. Jadi bawa barang seperlunya saja. Seperlunya itu apa? Nanti ada beberapa disampaikan ya. Jadi pakaian seperlunya. Jangan misalnya kita di sana 7 hari bawanya baju 7. Nggak usah. Ya cukup aja misalnya. Kenapa? Kita di sana bisa nyuci. Bisa. Jadi tadi kan ada banyak waktu luang. Banyak waktu luang lakukan untuk nyuci. Kalau di sini, selama di sini misalnya ada pembantu yang nyuci, di sana kita bisa mengalami nyuci sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri gitu ya. Lagu apa itu yang sendiri? Makan sendiri. Oh, ya, jadi bawa barang seperlunya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapat tas dari bank dan dari penerbangan. Garuda apa Saudi kita dapatnya? Nah, jadi kita nanti dapat tas besar, kemudian dapat travel bag, kemudian ada handbag. Yang boleh dibawa hanya itu. Jadi misalnya Bapak punya tasnya keren, bawa. Atau misalnya suami saya waktu itu mau berangkat, kita kan bapak-bapak bawa pakaian umroh terpisah ya. Jadi dia pakai tas sendiri. Diturunin, nggak boleh dibawa. Jadi yang boleh dibawa hanya yang berlambangkan bank dan dari penerbangan. Ya. Kalaupun nanti buat di sana, masukin aja ke dalam tas-tas besar itu. Buat Bapak Ibu yang berangkat di haji reguler itu bawa keperluan untuk 40 hari. Tapi ya tadi bukan keperluan untuk 40 hari, bajunya 40 setel. Gitu ya. Misalnya perlengkapan pribadi, sabun mandi, sabun cuci, makanan gitu. Jadi makanan jangan misalnya sekali habis. Barang-barang yang dibawa dalam kemasan kecil-kecil. Jadi Bapak Ibu nanti di pesawat itu ada batasan, nggak boleh bawa benda cair lebih dari 100 ml. Maka Ibu Bapak kalau bawa sampo, sabun semua pakai saset. Jadi yang saset sekali pakai sekali proses. Jadi biar tidak tumpah atau ini. Misalnya beli makanan tadi, bawa makanan kecap, saus, apa itu yang kemasan kecil-kecil. Jadi nggak usah bawa yang botol. Nah, tapi masalahnya nanti di sana banyak sampah. Kemudian, nah ini tidak membawa makanan atau barang cair. Terus semua barang itu diberi nama dan tanda yang jelas. Kemudian semua barang itu individual, ya. Jadi walaupun Bapak Ibu berangkat suami istri, bawa sabun untuk Ibu, bawa sabun untuk Bapak. Jadi jangan nanti, karena nanti di Mekah di Madinah kemungkinan besar tidak ketemu. Jadi masing-masing membawa pakaian, makanan atau apa itu individual. Kemudian beri tanda yang jelas. Tanda itu bisa pakai spidol, ditulisin spidol. Kemudian saya mengatakan nama yang jelas, bukan singkatan misalnya. Nama aja, tulis nama. Itu pakai spidol. Terus ada tanda yang jelas. Tanda itu nanti Johar menyediakan pita warna hijau untuk koper, kemudian ada tanda pita biru untuk tanda jamaah. Bapak Ibu semua harus pakai pita untuk menandai di mana kita berada, kalau misalnya kita tersesat dan sebagainya.
Ya, jadi beri tanda yang jelas di koper juga begitu. Jadi beri, ada yang bikin bendera, bikin apalah macam-macam lah. Pokoknya tanda yang jelas. Jadi ketika Bapak Ibu sampai di Jeddah dan mengumpulkan tas gitu, lihat aja dulu, ambil aja yang ada tanda johannya. Misalnya yang tadi oranye hijau itu, kumpulin aja. Nanti di kumpulan itu dicari yang individualnya, gitu ya. Belanja. Belanja ini tidak bisa dihindari. Kita nggak pengen belanja, saya mah nggak mau belanja. Punya udah sama anak-anak dibelanjain di rumah, dan sana kata bapak anak-anak misalnya nggak usah belanja. Bu, Pak, Ibu keluar dari tempat nginep, itu melangkah itu udah jualan. Yang jualan itu dari mulai kalung lah, apalah gitu ya. Bu, tasbih, apalah pokoknya yang itu. Baru masuk, baru keluar ya dari tempat nginep, jalan. Ada lagi yang jualan ini, jualan. Itu tuh barang-barang itu semua ada di sini. Tapi kita nggak pernah lihat, di sana mah semua dilihatin. Nah, dulu saya waktu yang pertama itu saya masih punya bayi, punya anak kecil. Jadi ada mainan beli. Jadi di itu Pak Bu, di tempat penginapan itu bapak-bapak ibu-ibu mainin mainan yang dibeli untuk anak-anaknya itu sih. Bapak-bapak main di mobil-mobilan gitu ya. Itu dimainin dulu di sana. Gitu ya. Jadi belanja itu tidak bisa dihindari, tetapi jangan tergoda, jangan di masjid begitu di mana-mana itu jualan tuh ada. Kalau misalnya ibu berangkat dari rumah mau sholat ke masjid, misalnya mau sholat subuh, tuh biasanya kalau mau sholat subuh sebelum tahajud ya, itu udah berangkat. Nah, pulang dari masjid itu bisa sampai rumah itu jam 9. Karena mampir sana, mampir sini, jajan sana, jajan sini gitu ya. Itu nggak bisa dihindari sih, emang begitu. Tapi selektif ya. Selektif karena misalnya ada sepatu kaos kaki misalnya. Itu biasanya bapak-bapak misalnya itu ibu-ibu kalau dulu kan ada terkenal lah, bukan terkenal kaos kaki, oleh-oleh kaos kaki bentuknya sama, sampulnya sama, oke, sampai rumah itu masing-masing beda ketebalannya, ada yang baru dipakai sekali udah bolong gitu ya. Nah itu jangan misalnya saya belinya 5 real 3, yang satu 5 real 2. Nah itu harga itu jangan kemudian terkecoh dengan harga murah. Perhitungkan, bandingkan harga. 1 real itu bukan 1.000 rupiah, Bu. Nah jadi misalnya harga sereal gitu ya. Jadi kalau yang ibu yang rajin kemana-mana bawa kalkulator. Bandingkan harganya di sana di sini. Misalnya di sini juga banyak gitu ya. Apalagi sekarang mau banyak dari online itu mendingan juga belanja di sini gitu. Tapi itu tadi yang namanya oleh-oleh dari sana, orang ditanya oleh-oleh itu wajib bawa oleh-oleh. Biasakan juga menawar, Bu ya. Kalau orang Indonesia itu pintar menawar. Kalau orang lain nggak ada tawar menawar. Kalau orang itu Bu, orang Afrika yang tinggi badannya tinggi, orangnya hitam gitu, bajunya lilit gitu. Beli emas, tunjuk rauk. Tunjuk rauk. Banyak gitu ya. Jadi biasakan menawar. Menawar nggak usah misalnya nggak bisa bahasa Arab, nggak usah. Orang tukang jualan itu pakai bahasa apa aja bisa.
Saya sih bisa jang kita sabaraha jang. Mertengah reti gitu. Nah itu mau nanya harga gitu ya. Nah kalau belanjaan Bapak Ibu berat kebanyakan atau Bapak Ibu belanja di Mekah, kemudian biar tidak dibawa-bawa ke Madinah, kan kita ke Mekah dulu, kemudian belanja, kirim lewat ekspedisi. Jadi nggak usah dibawa-bawa ke Madinah. Kalau dulu kita bisa nitip di Madinatul Hujjaj. Kalau sekarang nggak ada Madinatul Hujjaj itu. Jadi kalau bisa dikirim, bisa ke rumahnya masing-masing. Oh sekarang ekspedisinya banyak di mana-mana. Gunakan waktu dengan memperbanyak ibadah. Kita di sana itu, waktu itu kita nggak mikir bisnis, kita nggak mikir menjemput anak, ngejemput kontrol ke dokter atau apa, hanya menunggu waktu sholat. Maka gunakan waktu sholat itu untuk ibadah lain. Misalnya kita targetkan di sini pulang haji khatam, atau pulang haji saya kalau yang belum lancar baca Quran, pulang haji lancar baca, atau punya hafalan 1 juz misalnya, ya itu. Kemudian, nah ini yang sering dikeluhkan adalah masalah kebersihan. Kebersihan di sana memang banyak ada tenaga kebersihan, tapi biasanya yang jadi masalah kebersihan di kamar mandi. Di kamar mandi itu kan kamar mandi mungkin sekarang udah banyak yang di hotel ya. Atau kalau nggak di hotel ya kamar mandi dipakai minimal 1 kamar 5 orang, berarti kan 5 orang yang guna. Biasanya kebersihan itu karena tadi kita sabun ini pakai saset, maka banyak sampah. Kemudian biasanya juga sampah itu sampah rambut, ya apalah gitu. Jadi Bapak Ibu ketika masuk ke kamar mandi, tekadkan di dalam hati bahwa ketika Bapak Ibu keluar dari kamar mandi harus lebih bersih daripada ketika kita masuk. Kalau semua orang punya tekad seperti itu, kamar mandi dan apapun itu akan bersih. Jadi jadinya tuh malu Bu. Kalau bekas ibu itu pasti ada tuh Bu cerita dari ini dulu. Ada tuh Bapak Anu gitu, kalau dari di kamar mandinya lama, pas itu kotor gitu ya. Nah, jadi kita tekankan di dalam hati kita bahwa setiap kita keluar dari kamar mandi harus lebih bersih daripada ketika kita masuk. Kemudian jemuran, nah ini karena kita di sana mau nggak mau harus cuci, ya. Jadi ini yang jadi masalah juga jemuran. Nah, ada jemuran yang di sampah turuf di rantai paling atas itu Anda bisa jemur apapun, kita jemur nyuci bawa ember masuk lift terus jemur di atas, jadi bawa jepit dan lain-lain. Tapi ada sekarang mah di online gitu ya, gantungan buat jemur di hotel gitu ya. Pelajari apa yang belum sempat dipelajari ya tadi ya, baca Quran, mempelajari kalau ibu-ibu suka merajut, bisa di pulang-pulang dari sana punya mantel gitu ya, hasil rajutan di sana, nggak apa-apa, sambil merajut, sambil baca Quran, sambil merajut dan sebagainya. Terus kemudian tidak keluar rumah sendirian, berbahaya sekali, apalagi jangan saya maaf cuma ke situ dekat gitu. Ya, nanti banyak yang nyulik. Ya kalau dulu kan begitu katanya, kalau perempuan sendiri terus kalau naik taksi jangan sendirian, jangan masuk duluan, nanti itulah seperti itu. Di mana-mana juga banyak sih kejahatan seperti itu ya.
Tapi yang jelas ya jangan keluar rumah sendiri, karena itu juga kita harus ada mahram, izin dari suami, muhrim, dan pembimbing. Nah, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, masalah ziarah ke Raudhah. Nanti ada di nanti materi tentang ziarah. Tapi bagi ibu-ibu, ziarah di Raudhah. Jadi Raudhah itu adalah taman jadi Nabi mengatakan antara mimbarku dan itu adalah taman, makanya disebut Raudhah. Siapapun yang berdoa di antara itu akan dikabulkan. Dan orang antri. Nah, kalau laki-laki lebih bebas, ada berapa waktu. Kalau perempuan hanya jam 10 sama jam berapa gitu. Iya, dan kemudian sekarang itu harus pakai kayak tiket gitu ke sana. Dan ibu hati-hati, nanti tadi ada akidah misalnya, jangan sampai kemudian ketika ada apa di Raudhah itu. Jadi Raudhah itu adalah kuburan Nabi, Umar, Abu Bakar. Kemudian ya itu tadi antara Raudhah. Nah, si Raudhah itu ditutup, dipagar agar nggak banyak. Nah, kemudian banyak mutawif yang mengajaran terutama ke ibu-ibu, nanti di dalam itu sholat hajat, baca A, baca B, baca C gitu ya. Tidak ada ya. Jadi di Raudhah itu tidak ada ritual ibadah khusus, kecuali mendoakan tadi assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Kemudian kita berdoa menurut keinginan kita. Gak usah pakai apalah, pusatkan kita, cuman ya itu tadi karena desak-desakan kita dapat tempat aja. Untung apalagi kudu sholat, nggak ada ya, nggak ada ibadah apapun itu kecuali berdoa, gitu ya. Itu bagi kenapa saya sampaikan ini masalah di wanita itu, karena Raudhah itu waktunya terbatas dan gitu ya, padat, dan udah padat mau harus sholat, harus ini, harus itu, gitu ya. Jadi nggak ada ibadah khusus. Berdoa saja kalau memang sempat. Tapi sekali lagi sama dengan ketika kita melaksanakan sium hajar aswad, nggak usah dipaksakan. Gitu. Berdoa di mana saja bisa. Jadi hanya untuk menyium hajar aswad atau hanya untuk sampai ke Raudhah kemudian kita mengorbankan akidah, mengorbankan fisik kita gitu, kita hindari aja. Demikian ya Bu ya. Kemudian nanti ada materi bukan materi sih, ada list ya barang bawaan itu nanti silakan ini kan, tapi itu bukan harus ya. Oh ya, saya bawa kantong Doraemon. Ibu bapak di sana itu listrik menggunakan colokan 3. Maka kita harus bawa ini karena barang-barang kita colokan 2. Jadi bapak ibu harus bawa ini biar kemudian dianjurkan bawa colokan panel yang 2 atau 3. Iya, jadi itu kan jadi bawa juga charger, dan yang ini nih, karena di sana dulu saya beli ini tuh 5 real 5 real kali 4.000 berapa tuh? 20 real, padahal di sini dibeli nggak sampai 3.000 ya. Jadi ini dibawa. Kemudian ada lagi apa ya tadi? Ustaz boleh kalau kemarin Ustaz Yayat sih dipakai. Ini kain baju iya Bu. Mukena ihram ya.
mau kena ihram, jadi tadi tuh nggak usah panjang lebar apa gitu. Nah ini ada kantong Doraemonnya. Ya ini ada apa dipakai Ustaz, tapi jenggot. Ini mau kena ya Bu. Iya, Tapi ini di sini ada kantongnya nih Bu. Ya, bisa buat Iya. uang, Jadi ya. ibu nyimpen uang seperlunya. Ya. Kalau mau bawa HP bisa di sini bisa. aman. Jadi ini apa nggak gandul-gandul nggak jadi masalah gitu ya. Ini saya pakai bawa yang hitam menunjukkan bahwa nggak harus semua barang itu putih gitu ya. Ini jadi ini bisa bawa uang, bisa bawa apa HP atau apa. Dan ini apa kalau ketika kita ruku sujud nggak banyak mengganggu. Kemudian ini tahun lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau dalam perjalanan Bapak Ibu ingin pipis, sedangkan macet, susah dan sebagainya. Waktu saya umroh saya dibekelin ini oleh mantu saya. Ini ya, ini kantong urin. Kantong urin, ini dalamnya ada gel, ya. Kemudian ini, jadi tapi ternyata ini nggak praktis untuk ibu-ibu. Iya. Yang untuk bapak-bapak sangat praktis. Pak, bisa nih Pak. Ya. Bantu Bapak nih Pak. Jadi kalau sudah pipis, ini ditutup. Dekat. Ini ada gel. Jadi ini nggak ngocor, nggak bau. Nah setelah itu buang di tempat yang seharusnya. Dan ini juga dipakai anak saya kalau misalnya apa macet lebaran, gitu ya. Jadi ini ada apa seperti karet gitu ya. Terus ini ada klipnya. Jadi ini kita bisa pipis di sini. Kemudian ini langsung jadi gel. Cara kerjanya sama Pampers bayi gitu ya. Ya. Jadi ini sebetulnya praktis untuk bapak-bapak. Buat ibu-ibu bisa pakai Pampers biasa atau apa Pampers bayi gitu ya. Itu aja. Enggak ada lagi. Ada lagi Ya. bayi? Udah. Pak, ya. Nanti tinggal disiapkan ya, Bapak Ibu ya, apa yang menjadi kebutuhan ya. Iya. Cuman saya tekankan juga Bu, Pak. Ya tadi kan saya bilang bawa barang seperlunya. Banyak di online gitu apa perlengkapan umroh, perlengkapan haji gitu ya. Jangan terpengaruh juga sama itu. Beli itu, pakai ini sampai ke sana nggak kepake gitu ya. Ada misalnya ya itu tadi, apa tadi yang kerudung itu, ada yang pakai apa? Yang paling praktis ini gitu ya. Gitu aja. Ya, Iya. Gitu ya. Jadi apa? Bilangnya mau kena Mana apa ini? lagi? Iya. Ini bergo umroh. Iya, Go umroh. berkantong. Ya. Yang berkantong. Ya. Ini praktis banget. Jadi jangan lupa bawa panel, bawa charger. Karena kalau sekarang charger itu nyawa kedua sepertinya. Qul hadza wa astagfirullah wa lakum, mohon maaf kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.